Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya saudara-saudari sekalian? Saya Rehan Fakri Marit dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Saya mau membicarakan nih tentang topik yang menarik dan bahkan sudah banyak kalangan yang melakukannya dalam praktik ini. Praktik apakah itu? Tentu saja, cerai. Pasti orang bertanya ya tentang cerai itu apa sih? Kenapa sih cerai itu ada? Dan bagaimana solusinya? Benar kan saudara-saudari pasti penasaran ya. Saya akan jelaskannya ya dalam secara singkat dan padat. Cerai ini berdasarkan dari hukumnya adalah suatu proses pemutusan hubungan kekeluargaan antara suami dan istri dalam suatu hukum yang sah di pengadilan berdasarkan putusan hakim. Bisa jadi malah dari keputusan itu bisa menghasilkan bahwa suami dan istri itu tidak dapat bersatu lagi dan sudah mengajukan cerainya berdasarkan dari hukum yang secara sah. Kalau dalam agamanya, cerai ini adalah suatu pemutusan hubungan antara suami dan istri yang menyebutkan dengan kata talak. Kita penasaran nih, pasti penasaran ya saudara-saudari, kenapa sih cerai ini ada dan siapa sih yang melakukan perceraian ini ya? Oke, perceraian ini disebabkan oleh beberapa faktor dan saya akan menjelaskannya setelah penjelasan tentang siapa saja sih kalangan-kalangan dari perceraian ini terjadi. Kalangan perceraian ini sudah banyak banget ya, dari artis terkenal, dari politisi terkenal, pejabat, sampai ke kalangan bawah. Mungkin kita gak pernah tahu ya bahwa perceraian itu akan terjadi. Mungkin pada suatu saat ketika sudah menikah punya istri, kita bisa jadi mengalami perceraian itu. Semoga aja tidak terjadi ya. Dan kalau terjadi perceraian, ya semoga ada jalan terbaiknya ya untuk masing-masing. Oke. Dan apa sih penyebabnya perceraian ini terjadi ya? Kita pasti penasaran ya. Perceraian itu kenapa ada terjadi di masyarakat, saudara-saudari? Pasti penasaran ya. Yang pertama adalah karena ekonomi. Ekonomi ya. Perceraian itu terjadi karena ekonomi. Ekonomi apa sih yang bikin masalah itu terjadi sehingga terjadinya perceraian? Iya, ekonomi itu bisa disebabkan karena tekanan kehidupan yang dilakukan. Bisa jadi karena kebutuhan yang tidak sesuai, terjadinya perdebatan yang tidak sejalan, dan tidak ada jalan keluar yang menyebabkan perceraian itu terjadi ya. Bisa jadi mungkin karena pandemi ya, banyak banget perceraian terjadi. Kita banyak banget beritanya yang terjadi tentang perceraian di kota Bandung, perceraian di kota Batu Sangkar tempat saya, pasti ada. Tapi di perceraian itu bisa disebabkan oleh ekonomi dan paling dominannya ekonomi ya. Oke, itu tentang ekonomi ya, kenapa perceraian itu terjadi. Yang kedua adalah keluarga. Dalam keluarga gimana sih? Maksudnya ada hubungan apa gitu. Sebenarnya keluarga ini berkaitan dalam hubungan besan. Misalkan dalam keluarga suami atau keluarga istri itu nggak sejalan, mungkin nggak cocok, mungkin contohnya keluarga istri itu nggak suka banget dengan suaminya, mungkin gaya kerjanya, mungkin dia malas atau apa, nggak suka banget, dia minta cerai sehingga istrinya ini yang merupakan pasangannya suami itu kayak ya benar juga ya, cerai aja ya, atau gimana mungkin ada konflik-konflik lainnya ya. Dan konflik keluarga ini paling ada, cuman nggak banyak sih, palingan banyak ya. Poin pertama tadi ekonomi, yang ketiga dan yang terakhir adalah orang ketiga. Aduh, ngeri ya kalau pasal orang ketiga ya dalam hubungan. Dan itu benar-benar terjadi dalam perceraian karena selingkuh, karena mungkin nggak kayak rasa itu nggak ada ya. Mungkin kita pernah ada rasa itu, pernah ada, tapi tiba-tiba kayak kayak aku bosan gitu kan, aku kayak nggak bahagia melihat dia gitu kan. Dan ini bisa terjadi, orang ketiga itu datang dan menyebabkan terjadinya pertikaian dalam hubungan pernikahan yang menyebabkan perceraian. Nah, itu sudah disampaikan ya 3 poin tadi. Dan bagaimana sih solusinya agar tidak terjadinya perceraian itu ya? Yang pertama adalah saling percaya. Percaya ini sangat penting banget agar tidak terjadinya konflik, agar tidak terjadinya adanya hubungan yang tidak sesuai dan tidak sejalan yang menyebabkan terjadinya konflik. Maka dari itu saling percaya ya dalam hubungan itu ya, antara Anda dengan pasangan Anda. Dan yang kedua adalah saling mendukung. Tanpa dukungan itu, kita tidak akan pernah yakin bahwa perceraian itu tidak akan pernah terjadi jika kita saling mendukung dan saling yakin. Oke, itu saja dari saya perihal tentang perceraian. Mohon maaf atas kesalahan ya.
Dan sampai jumpa untuk di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.